Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas mengenai SDM atau tenaga kerja, teman-teman. Tenaga kerja yang akan bantu teman-teman nanti dalam mengurusi usaha ternak kambing dan domba. Nah, teman-teman, SDM ini menjadi, menurut saya ya, menjadi masalah penting kedua setelah pakan. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil memanajemen dengan baik urusan pakan keseharian, maka biasanya ada masalah mengenai SDM atau tenaga kerja, teman-teman. Nah, tenaga kerja ini terkadang ada yang bekerjanya semau dia, ada juga yang tidak mau diajak maju gitu ya kan. Ada juga yang males-malesan, ada juga yang kurang jujur, ada juga yang tukang ngeyelan gitu. Macam-macam lah, macam-macam teman-teman. Nah, ini terkadang seringnya urusan tenaga kerja ini malah bikin pusing pemilik usahanya, yang dimana posisinya pemilik usaha sedang berpikir keras bagaimana memajukan usaha ternak kambing dombanya, tenaganya atau karyawannya malah bikin ulah. Nah, ini harus disikapi dengan baik, teman-teman. Nah, teman-teman, memang tidak mudah mencari partner kerja atau tenaga kerja yang langsung bisa nyetel, langsung bisa sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Karena pertama gini, pekerjaan ngurusi ternak kambing domba ini di kalangan masyarakat kita memang masih dipandang sebelah mata ya, artinya kasta sosialnya pun belum begitu tinggi. Jadi misalnya kayak anak-anak muda itu lebih seneng bekerja dengan seragam yang rapi, dengan aroma yang wangi, kerja di kantoran gitu ya kan. Nah, bahkan ini banyak ini tenaga-tenaga muda yang lebih baik nganggur daripada kerja ngurusi kambing dan domba. Alasannya sangat beragam, mulai dari kerjaannya kotor, kerjaannya capek, gajinya sedikit, segala macam lah. Itu alasannya mereka. Nah, bagaimana teman-teman bisa menciptakan tenaga kerja yang loyal, yang inovatif, yang kreatif? Nah, itu memang salah satu caranya komunikasinya antara teman-teman pemilik usaha ternak kambing dombanya ini, komunikasinya harus lebih intens dengan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja memang nanti disupport untuk dalam kesehariannya, pekerjaannya bisa lebih lancar, bisa lebih ringan. Misalnya disiapkan lahan pakan yang nanti tinggal ngarit misalnya gitu, atau dibelikan mesin chopper untuk nyopper, atau diberikan kendaraan untuk transportasinya dia ngarit. Nah, atau bahkan teman-teman berikan layanan, misalnya dibayari soal BPJS-nya gitu. Yang jelas tenaga kerja ini mereka memang pengen mendapatkan penghasilan yang rutin. Nah, usahakan teman-teman jangan pernah telat bayar upahnya. Nah, teman-teman para pemilik usaha pun tidak boleh terlalu pelit dengan tenaga kerja yang bantu usaha teman-teman. Namun juga tidak boleh terlalu boros. Nah, terkadang kinerja tenaga kerja yang bagus ini bisa juga diapresiasi dengan misalnya diberikan komisi, bisa juga dengan cara
kebutuhan makan mereka tercukupi dengan baik soal jumlah dan nutrisinya gitu. Atau misalnya gula, teh, kopinya selalu ready, atau misalnya teman-teman belikan baju kerja, atau teman-teman belikan sepatu untuk keamanan, sepatu boot gitu. Nah, ini beberapa cara. Nah, bagi teman-teman yang belum memulai, bagaimana menciptakan tenaga kerja yang nanti bisa dididik dengan cepat. Nah, ini saya mau berikan solusi. Sebenarnya bisa juga untuk teman-teman yang sudah jalan ya. Nah, saya selaku pemilik 78 Farm coba memberikan solusinya seperti ini teman-teman. Kami itu membuka layanan magang kerja di 78 Farm. Biayanya berapa? Biayanya gratis alias tidak bayar. Makannya kami tanggung. Kemudian tempat untuk istirahatnya pun nanti di kandang, tidur bareng dengan kru kami. Kalau soal makan minimal 3 kali kalau di kami. Kadang-kadang anak-anak juga masih malam itu bikin indomie, bikin nasi goreng apa, monggo terserah. Kalau di kami memang soal makan, soal minum, kopi, teh, segala macam, air putih itu selalu tersedia. Nah, ketika magang itu kami ajak bekerja supaya nanti mental kerjanya jadi, supaya nanti tahu bagaimana ngurusi peternakan gitu. Nah, ini gratis teman-teman, gratis. Syaratnya cuman sudah vaksin aja ya. Sudah vaksin, kondisinya sehat, datang ke kandang kami itu memang dalam rangka mau belajar, mau ikut kerja, mau ngikutin aturan-aturan di kami, dan kemudian bukan untuk wisata ya, bukan untuk berwisata. Kalau berwisata itu cuma datang liatin orang kerja gitu, enggak, bukan seperti itu. Tapi kami memang melatih mereka nanti menjadi anak kandang yang mumpuni. Waktunya berapa lama? Waktunya 1 bulan teman-teman, waktunya 1 bulan. Atau misalnya teman-teman ada yang sebelum mulai usaha peternakan ini mau magang dulu di kami, silahkan, tapi ikut kerja, tahu persis bagaimana nanti mengolah lahan, bagaimana nanti nanam rumput, nanam ramban-rambanan, merawat, panen, bagaimana cara panennya, bagaimana cara nanti nyoper pakan, bagaimana nanti bikin silase, bikin fermentasi, kemudian nanti memberikan pakan kepada ternak, ngurusi ternak yang sakit, ngurusi ternak yang indukan yang habis melahirkan, ngedotin cempe dan sebagainya. Pokoknya saya usahakan komplit teman-teman. Nah, nanti harapannya ini skillnya sudah terasah. Secara tenaga mereka sudah mampu dan terbiasa ngurusi populasi di atas 100 ekor gitu. Nah, kebetulan kalau di kami populasinya di atas 100 ekor. Nah, ini pun nanti mereka kita latih untuk kreatif, untuk tanggap itu misalnya sedang istirahat duduk-duduk kok ada cempe yang teriak-teriak. Nah, itu kita latih, coba dicek, entah mungkin kejepit, entah mungkin dibully, atau mungkin ketindihan induknya, atau mungkin malah turun dari kandang panggungnya gitu-gitu. Jadi kita latih bener-bener ya, selama 1 bulan di Jogja. Nah, syaratnya tadi sudah vaksin sama membawa ini ya, membawa perlengkapan kerja wujudnya apa, baju kerja, kaos lengan panjang, kemudian bawa sepatu bootnya pun bisa beli di sekitar sini, harganya sekitar 90-an ribu lah itu harganya. Nah, nanti soal perlengkapan kerja kayak arit segala macam sudah ada di kandang kami. Nah, ini nggak perlu bawa ijazah ya teman-teman, nggak perlu bawa ijazah dan nggak perlu bawa uang saku banyak-banyak, cukup 300 sampai 500 ribu aja. Itu untuk beli kebutuhan, misalnya kebutuhan
alat mandi, kebutuhan misalnya mau beli bakso atau apa gitu. Nah, yang lain sudah kami siapkan teman-teman. Nah, ini pun kalau memang nanti minta sertifikat dari kami pun kita berikan sertifikat magang kerja gitu. Nah, oke teman-teman, ini bisa jadi salah satu solusi bagi teman-teman semua dalam menciptakan tenaga kerja yang mumpuni. Soal usia monggo, mau asal nggak lebih dari usia 60 ya. Takutnya nanti kalau usia di atas 60 kitanya yang segen kalau nanti nyuruh-nyuruh. Nah teman-teman, silahkan nanti kalau bagi yang berminat bisa ngontak kami via WA. Nanti saya berikan kontak kepala kandang kami, nanti silahkan WA saja. Kemudian nanti kalau memang berminat tinggal datang saja, konfirmasi dulu, terus kemudian datang bawa perlengkapannya yang saya sebutkan tadi, dan mulai bekerja. Ikut bekerja ya, ikut bekerja, cari pengalaman kerja, supaya dapat ilmu, skillnya terlatih gitu. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Ini gratis alias tidak bayar. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Monggo silahkan nanti tinggal WA. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami bermanfaat. Nanti saksikan kami di video-video selanjutnya atau di video-video yang sudah tayang sebelumnya. Terima kasih teman-teman.